Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasin Adiana dengan NIM 160254143. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai percobaan yang telah kami lakukan. Di sini kami akan menghitung volume dari botol aqua yang berestimasi 600 ml. Kita akan menggunakan metode irisan penampang sejajar karena bentuk botol aqua yang memiliki banyak lengkungan kompleks sehingga tidak bisa dihitung hanya dengan rumus volume dasar saja. Oleh karena itu, silakan simak perhitungan berikut. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke bagian perhitungan. Pertama, di sini kami menggunakan botol 600 ml. Oke, dan untuk menghitung volume dari botol ini, kami memilih pendekatan yaitu irisan penampang. Dan penampang yang kami gunakan adalah lingkaran. Kenapa seperti itu? Supaya memudahkan perhitungan kami dan supaya meminimalkan kesalahan yang ada pada bagian perhitungan. Setelah itu, kami memasukkan botol tersebut ke dalam GeoGebra. Di mana setelah kami masukkan, kami menambahkan fungsi-fungsi yang bentuk dari fungsi tersebut itu mengikuti lekukan-lekukan yang ada pada botol. Karena ada 4 fungsi, makanya kenapa di sini akan ada 4 daerah yang membagi daerah pada botol. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ketiga, dan keempat. Tentu saja di setiap daerah itu akan memiliki fungsinya masing-masing, dan tentu saja setiap daerah akan memiliki batas atas dan batas bawahnya masing-masing. Makanya kenapa di sini untuk daerah pertama kami tahu batas atasnya adalah 2,5 sampai 5,3. Dan fungsi yang kami pakai setelah kami cari tahu adalah ini. Makanya setelah kami mengetahui fungsi yang akan kami pakai dan batas atas dan batas bawahnya, kami tinggal mencari volumenya menggunakan integral. Nah, kenapa di sini kami menggunakan per 2? Karena tujuan awal kami adalah mencari volume setengah botolnya terlebih dahulu. Nah, di akhir kami menemukan nih, volume setengah botol dari penjumlahan volume masing-masing daerah adalah 292,85 ml. Ingat, 292,85 ml ini itu kami dapat dari volume setengah botolnya. Berarti kan kalau kita mau menghitung volume total botol, 292,85 ini akan kami kalikan dengan 2. Makanya kenapa di sini hasil akhirnya adalah 585,71. Hasil yang kami dapat ini kemudian kami pakai untuk menghitung galat. Dan galat yang kami hitung adalah 2,38%. Galat 2,38% ini masih termasuk galat yang baik. Tidak terlalu tinggi karena selisihnya tidak terlalu jauh. Ke bagian 2, menghitung usaha. Sebelum kami menghitung usaha dari setiap kasus yang ada, pertama-tama kelompok kami menurunkan terlebih dahulu rumus usaha yang akan digunakan. Di sini, F merupakan gaya berat. Kenapa kita menggunakan gaya berat? Karena air tentu saja memiliki gaya berat. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan gaya berat itu memiliki rumus M kali G. Nah, seterusnya usaha ini diturunkan sampai ketemu rumus akhirnya adalah ini. Nah, karena tadi kami mengukur tinggi botol menggunakan satuan cm, sehingga setiap variabel yang akan kita pakai untuk menghitung usaha itu juga harus dalam cm. Makanya kenapa gravitasinya itu 980 cm per second kuadrat, massa jenis air 1 gram per cm kubik, dan perpindahannya juga dalam satuan cm. Oke, kita masuk ke kasus pertama. Kasus pertama itu kan bilang kalau misalkan ada titik 5 cm di atas botol yang ingin menyedot air di dalam botol.
Nah, gampangnya gini aja. Anggap bagian sebelah sini merupakan bukan batas, maaf. Anggap aja ini sebagai tanah. Otomatis si titik sedot tadi itu akan berada pada ketinggian 22 tambah 5. Di mana 22 itu merupakan tinggi dari botolnya dan 5 merupakan informasi pada soal. Makanya kenapa titik sedotnya merupakan tingginya 27 cm. Nah, sama seperti yang tadi, untuk menghitung usaha total, karena grafik yang akan digunakan itu beda-beda, ada 4 di sini, makanya kami pisah-pisah seperti kami menghitung volume tadi. Gitu ya. Nah, di sini delta X yang kami gunakan merupakan 27 kurang X. Ini penting banget. Jadi setelah kami hitung W1, W2, W3-nya, dan W4-nya, tinggal kami totalkan saja sampai kami menemukan W totalnya yaitu 0,8 Joule. Oke, lanjut ke bagian B. Bagian B di sini, sebelum kita bisa menghitung usahanya, kita harus tahu dulu nih, tinggi air ketika volume 75% itu berapa. Dan kami sudah menemukannya menggunakan perhitungan manual, itu 14,2. Dan ketika volumenya 25%, tingginya 4,9. Dengan cara yang sama, seperti bagian A tadi, kita akan membagi daerah pada botolnya menjadi 2. Di sini kita bisa perhatikan bahwa akan ada 2 daerah, 1 dan 2. Dimana setelah kita hitung, masing-masing daerah tersebut lalu kita jumlahkan, kita menemukan W total akhirnya adalah 0,28 Joule. Terakhir, bagian C. Sama seperti bagian B, persis. Namun di sini tinggi air yang akan kita gunakan itu ketika volumenya 50%, 9,6. Kita bagi dulu daerahnya menjadi 2. Ini ada bagian kecil nyempil dan ini bagian 2. Kita hitung masing-masing daerah menggunakan integral sampai akhirnya kita menemukan W totalnya 0,19 Joule. Sekian perhitungan dari kelompok kami, terima kasih.